Bacang bukan sembarang bacang, tidak sama seperti buah yang ranum. Dari tadi berbincang terus. Boleh kita minum? Oh boleh, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Sobat Tuah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Alang Tuah di channel Arbasman TV. Nah, di video kali ini ada yang berbeda nih Sobat Tuah. Kali ini kita akan ganti suasana dulu. Kentang bukan sembarang kentang, tidaklah sama buah pepaya. Ini sembang bukan sembarang sembang. Kita hari ini berjumpa dengan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Bang Dedi Dermawan Milaya. Assalamualaikum Abang. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, mengapa hari ini kita membuka dengan bahasa pantun? Karena narasumber kita ini asli Putra Melayu Medan, ya Bah ya? Betul. Nah, secara kita ketahui juga, alhamdulillah, Abang Da kita ini ialah diberikan amanah memimpin beberapa organisasi besar di Sumatera Utara. Salah satunya ialah Karang Taruna sebagai ketua Karang Taruna Sumatera Utara, ya Bah ya? Ya. Kalau boleh tahu nih Bah, panggil Abah aja boleh nih ya, biar lebih akrab nih. Kalau orang Melayu kan Abah, Tuaan kayaknya. kalau bahasa Melayu Abah itu abang juga. Iya. Tapi terserah Abang Da ya. Abang Da. Kalau boleh tanya nih Abang Da ya, kalau Karang Taruna itu apa sih artinya atau maksudnya Karang Taruna itu seperti apa? Karena banyak yang mungkin pemuda-pemuda, teman-teman atau sobat tuah di rumah yang belum tahu kan gitu kan. Apa sih Karang Taruna? Mungkin mereka familiar mendengar oh Karang Taruna, tapi tidak tahu apa sih spesifikasi dari Karang Taruna tersebut. Boleh dijelaskan Abang Da? Jadi dari awal saya urut aja, Karang Taruna itu dibuat di tahun 60-an oleh Pak Rajali di Kampung Melayu, Jakarta. Karang artinya pengharaman rumah, Taruna anak-anak muda, jadi tempat berkumpulnya anak-anak muda. Jadi memang Karang Taruna itu lebih dititikberatkan dengan kelompok-kelompok anak muda yang memang harus mempunyai kreativitas, inovasi, dan bagaimana bisa bersilaturahmi sehingga menciptakan anak-anak muda yang memang mempunyai kemandirian untuk masa depan. Memang kita lebih banyak, kalau sekarang ya di zaman era globalisasi ini, kita lebih banyak menciptakan social entrepreneur, wirausaha muda. Kita bisa melatih SDM untuk mempunyai kompetensi, kemandirian dalam hal bagaimana mereka bisa mandiri, mempunyai masa depan yang baik, dan juga menciptakan social leader, pemimpin-pemimpin ke depan. Dan memang bonus demografi 2030, usia produktif akan lebih besar gejolaknya dibanding masyarakat usia non produktif atau masa pensiun. Tentunya di zaman kita sekarang ini, zaman milenial, yang harus kita betul-betul bangkit pemuda untuk bisa bersaing di dunia global. Melalui wadah Karang Taruna yang memang mitra pemerintah, kita organisasi Plat Merah, dan memang banyak yang bisa kita lakukan di Karang Taruna karena tentunya kita bisa bermitra dan bisa menciptakan peluang-peluang dunia usaha melalui potensi desa. Memang basis Karang Taruna itu ada desa dan kelurahan, desa wisata, dan pelaku-pelaku UKM dan industri-industri kreatif anak-anak muda. Apalagi sekarang industri 4.0, industri era digitalisasi, ya, memang itu digandrungi anak-anak muda sekarang. Ada nggak kira-kira program-program Karang Taruna selama ini yang berhubungan dengan budaya, contoh seperti budaya Melayu, mungkin budaya etnis lainnya, Jawa, Batak, dan lain sebagainya? Itu memang penting bagi kami untuk bisa bagaimana anak-anak generasi muda sekarang ataupun anak sekolah yang memang diakibatkan, akibatkan gadget, persentase hari-harinya terlalu memegang gadget. Jadi mereka terlalu berpikir tentang dunia barat, banyak terlupakan, malah mengucapkan Pancasila saja sudah lupa sekarang. Karena ada sekolah-sekolah internasional, dan juga memang kita perlu bagaimana berperan aktif untuk anak-anak muda sekarang tahu akan adat dan bagaimana budaya, khusus Melayu misalnya.
itu kan jelas ada Serampang 12, ada Teluk Belanga dan sebagainya. Saya rasa itu perlu kita sosialisasikan dan memang harapannya juga di luar daripada itu bisa terdampak masalah pariwisata. Wisata itu kan harus menonjolkan daerah masing-masing. Iya. Misalnya Istana Maimun kita punya di Kota Medan kan itu kan harus bisa kita mencerminkan budaya Melayunya. Saya rasa kami selaku pilar sosial masyarakat, khusus pemuda, memang harus berperan aktif bersama pemerintah dalam hal dinas pariwisata dalam hal untuk bisa menggali lagi budaya-budaya yang ada. Tidak hanya Melayu, tapi di Sumatera Utara ada 8 etnis. Saya rasa itu penting kita gali karena saya Ketua Kantor Provinsi Sumatera Utara membawahi 33 kabupaten kota. Dan kita berbagai macam suku ragam dan kita memang nasionalis untuk bisa menjadikan pemuda ini bisa mempunyai masa depan yang baik dan harus mempunyai inovasi dan visioner di bidangnya. Tentunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Pastinya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, mungkin ada di zaman sekarang anak-anak muda yang mungkin peduli dengan budayanya, mereka ingin melestarikan budayanya, namun terkendala dalam sarana fasilitas. Seperti contoh adat sanggar-sanggar tari mungkin bagi penari tradisional, panggung-panggung teater bagi pelaku seni lakon drama dan juga seni musik. Itu bagaimana? Adakah dari Karang Taruna khususnya sendiri untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut di tingkat-tingkat desa maupun kelurahan masing-masing? Kalau kita memang di provinsi memang harus bisa bersinergi dengan kawan-kawan kabupaten kota sampai basis desa dan kelurahan. Dan harapannya juga kita memang selalu berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini pariwisata. Kalau untuk dalam hal seni budaya, untuk dalam hal perekonomian atau UKM kita dengan dinas operasi UKM. Tapi kita fokus masalah adat budaya ini memang di pariwisata yang adanya. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak muda. Sanggar-sanggar tersebut memang harus betul-betul mereka juga punya pembinaan untuk bisa menggali lagi budaya agar jangan terlupakan budaya-budaya Melayu yang ada di Kota Medan. Betul. Di, dan juga sebagai di dalam budaya mungkin ada juga nilai-nilai ekonomis ya, seperti UMKM kita katakan seperti produk kue-kue, makanan jajan-jajanan khas daerah, seperti atribut-atribut daerah seperti Tengkuluk kalau Melayu dan lain sebagainya. Itu kan menjadi nilai ekonomis tersendiri bagi pelaku budaya tersebut. Nah, insya Allah nanti ke depannya mungkin adalah program-program dari Karang Taruna bekerjasama dengan pemerintah untuk memfasilitasi penggiat atau pecinta budaya ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Pak ya. Jadi tinggal kemauan dari anak-anak muda itu sendiri sebenarnya. Iya. Tapi memang mereka juga harus didorong juga, karena memang diakibatkan pemikiran teradopsi dengan gadget tersebut. Betul. Jadi pemikirannya barat terus nih. Iya, makanya kita imbangi dengan adanya Arbasman TV ini. Apresiasi dengan kawan-kawan. Betul. Dari tim Arbasman TV. Jadi memang luar biasa, saya sangat apresiasi karena memang saya suku Melayu juga, jadi memang perlu anak-anak saya juga harus tahu, paham tentang adat istiadat budaya Melayu. Nah, luar biasa tadi penjelasan dari Ketua Karang Taruna Sumatera Utara, yaitu Bapak Dedi Dermawan Milaya SE. Nah, adapun Bapak Dedi ini tidak hanya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, beliau juga menjabat sebagai Ketua Persani. Abang dah, gimana kira-kira Persani itu persatuan atau apa? Persatuan Senam Indonesia. Senam Indonesia. Jam olahraga dia. Olahraga tuh ya. Berarti memang ada istilahnya seperti cabang-cabang atletik gitu lah. Sama ya. Ya. Masuk PON juga ya. Ikut PON. Kemarin kita ikut PON. Apa target Pemprov Persani Sumut untuk PON tahun 2024? Karena kan mengingat sebentar lagi kita ini kan akan menjadi tuan rumah ya kan, tuan rumah pagelaran olahraga nasional di Sumatera Utara dan juga Aceh. Nah, gimana nih? Apa kira-kira target dari Persani? Ya, memang kita harus kerja keras karena memang kita tahu bahwasannya cabang senam dulu zaman Aprina, zaman Abidan itu kita masuk SEA Games juga, malah juara 1 dari emas. Sekarang kita menurun
di PON kemarin Papua kita mengirimkan 4 atlet, hanya masuk final saja. Yang pasti selaku tuan rumah PON 2024 kita harus kerja keras, dan memang sekarang adik-adik dari atlet lagi platda untuk PON 2024. Kita lagi genjot agar bisa mendapat prestasi. Mudah-mudahan dengan kerja keras dan semangat, kompakan antara pelatih dan juga atlet-atlet kita untuk menjaga disiplin agar bisa membuahkan hasil sehingga bisa meningkatkan prestasi dan bisa menaikkan nama Sumatera Utara. Oh, luar biasa. Kita doakan bersama semoga para atlet-atlet kita bisa juga membawa harum nama Sumatera Utara khususnya ya Pak ya. Dan juga Abanda Dedi ini tidak hanya sebagai ketua Persani juga ya, beliau juga sebagai ketua AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Nah ini udah merambah-rambah dunia politik nih ya Dan ya, berkecimpung di dunia politik nih Abang Dan ya. Apa motivasi ya Abang Dan masuk ke dunia politik Bang? Jadi memang linear juga dengan kegiatan organisasi saya yang lain, karena selama ini kita juga bekerja selaku organisasi sosial. Kalaulah saya nanti ada mimpi juga, kalaulah memang kita berorganisasi di Angkatan Muda Partai Golkar, ini kan sayap daripada Partai Golkar, dan tentunya bersama Ketua IJEK atau Bapak Musara Jeksa, Ketua Partai Golkar Sumatera Utara, ingin bagaimana kita bisa bila duduk di parlemen lebih mudah kita membantu masyarakat, terkhusus infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan memang harapannya juga kalau memang dikasih amanah, insya Allah mudah-mudahan kita juga maulah mendapatkan amal jariah, dan itu pun melalui konstituen kita yang memang di dapil kita yang kita maju nantinya. Artinya ada rencana Abang Da untuk maju sebagai anggota dewan ya Bang Da? Insya Allah kalau memang dipercaya oleh masyarakat, khususnya kaum milenial, saya berharap besar dan memang punya mimpi juga untuk bisa membangkitkan. Kalau saya duduk di parlemen atau di DPR, saya ingin berbuat dan peduli. Mudah-mudahan saya tidak lupa, dan memang harapannya juga pemuda Melayu juga harus bangkit. Terkhusus saya akan peduli dengan masyarakat pesisir, karena disitulah masyarakat Melayu kita yang dari puak-puak kita yang harus kita perhatikan. Karena mohon maaf, saya sudah roadshow juga di beberapa daerah pesisir. Banyak ketinggalan kita, senjangan sosial kita cukup jauh. Saya mau pemuda-pemuda Melayu harus bangkit dan harus mempunyai kompetensi, keahlian, dan bagaimana pemuda Melayu tidak hanya pesisir itu tidak hanya ke laut, bagaimana mereka juga bisa menggali perekonomian di darat. Karena kalau di laut ini kan kadang-kadang kalau pasang ataupun cuaca tak baik, tak elok, pasti kan tak bisa ke laut. Ini makan dari mana kan? Jadi kita mau mengedukasi anak-anak muda yang ada di pesisir untuk mereka juga bisa menggarap lahan halaman ataupun daerah-daerah daratan yang memang bisa dibuat pertanian, dan dikasih edukasi, pendampingan agar mereka juga mempunyai keahlian, juga mempunyai kreativitas. Kadang-kadang barang-barang recycle seperti kerang ataupun apa kan itu jadi bisa buat interior kerajinan tangan, handicraft ya. Handicraft memang bisa menjadi interior. Seperti di Bali kan itu memang dia pesisir kan banyak dibuatnya jadi pajangan interior untuk bisa dipasarkan sehingga mempunyai nilai ekonomi. Ya, harapan saya bagaimana bangkitnya pemuda Melayu di daerah pesisir, dan perlunya perhatian dari pemerintah dan juga para legislatif yang memang duduk nantinya. Harapan saya ingin, insya Allah kalau memang diberi kesempatan, saya mau berbuat untuk masyarakat khususnya pemuda yang ada pesisir dan Kota Medan. Insya Allah kita doakan bersama semoga adalah pemuda Melayu khususnya yang mewakili kita ini, bangsa Melayu atau puak Melayu tempatan yang ada di Sumatera Utara ini untuk maju sebagai anggota dewan. Karena bukan apa-apa kalau tuan ke Pulau Pandan, batang dikerat jatuh ke hulu, kalau
Pak Dedi atau Abang Dedi ini jadi anggota dewan, dapatlah kita ada tempat mengadu. Kan begitu kan? Nah, sebagai puak-puak Melayu ini bagaimana caranya mengembangkan lagi kearifan lokal kita yang ada di Kota Medan ini sungguh besar, banyak kan gitu kan. Dan juga di Medan ini bukan cuma hanya orang Melayu sebagai tempatan, di sini juga ada orang puak kita, orang Batak, orang Jawa, orang Padang dan lain sebagainya. Insya Allah kita dukung sama-sama, semoga Ketua Dedi duduk menjadi anggota dewan. Dan juga semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat direalisasikan supaya pemuda-pemuda dapat berkegiatan-kegiatan positif, tidak terjerumus dengan kegiatan-kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Abang Dedi. Ya, kalau bak kata bangsa Melayu, pantun Melayu mengatakan sayang cek perling burung di Kedah hingga bersarang di Gunung Daek. Kalau berdamping dengan abang bertuah, sudah pun senang nama kita pun jadi baik. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih banyak kepada Abang Da sudah meluangkan waktunya untuk bersembang-sembang bersama kami Arbasman TV sebagai bentuk edukasi kita kepada pemuda-pemuda. Semoga pemuda-pemuda di Sumatera Utara khususnya dan juga Kota Medan dan juga Melayu khususnya terhindar dari hal-hal yang negatif. Mungkin ada closing statement dari Abang Da yang mau disampaikan, silakan. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada aneka ragam budaya serumpun, dan ingin saya sampaikan pada momentum ini bagaimana pemuda-pemuda Puak Melayu dan pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Utara ini haruslah betul-betul mempunyai pemikiran untuk bisa mandiri dan memang punya masa depan, dan tidak salah kita harus punya mimpi ke depan. Saya lebih condong anak-anak muda itu bisa berwirausaha, mempunyai kreativitas untuk bisa mempunyai kemandirian dan mempunyai masa depan yang baik. Saya rasa itu. Demikian tadi kata-kata motivasi lah mungkin ya, pesan-pesan dari Ketua Dedi untuk kawan-kawan pemuda-pemuda yang ada di rumah dan juga sobat tua dimanapun Anda berada. Pak, kata pantun Melayu mengatakan kalau kita membahas tentang budaya tadi bersama Ketua Dedi, bukan emas bukan suasa, perak tembaga jadi hiasan, hilang rumah habis pusaka, adat budaya jangan tuan gadaikan. Pinang tumbuh tegak berdiri akan merambat ke dalam tanah, pegang teguh resam negeri agar adat tidaklah punah. Seperti itu ya Tuan Dedi ya. Ya, ikan bawal hidup di air tidak sama dengan ikan siakap. Dari awal sampai akhir jikalau ada kami tersilap cakap-cakap yang tersilap-silap tak beradab, mohon kami diberi maaf. Akhirul kalam, kami dari kantor Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara pamit undur diri bersama saya Alang Tuah dan juga bersama Ketua Dedi. Pamit undur diri, kita bertemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!